Selama dia obat yang terlalu keras buat ikan, saya nggak mau pakai. Karena saya tidak mau membuat ikan saya menjadi resistance. Halo Sobat Analito, kita jumpa lagi di part 2. Untuk part yang pertama kemarin kan kita udah bahas tuh kok ya, untuk masalah pH segala macam. Ternyata sebegitu pentingnya ternyata pH buat ekosistem di kolam koi, bener. Yes. Nah untuk penyakit sendiri nih kok ini kan banyak jenisnya nih. Ya. Nah, ada yang dikarenakan karena bakteri lah, ada yang dikarenakan karena virus lah, ada yang dikarenakan karena jamur lah segala macam. Nah ini semuanya apakah bersumber dari pH juga nih kok apa gimana? Dan nanti mungkin bisa dijelasin satu-satu untuk jenis-jenis penyakit ikan koi mungkin ini kok. Ini soalnya ini ada makalah nih guys nih. Udah buat rangkuman sama tim Onelito. Nah ini saatnya kita belajar nih banyak nih tentang pengobatan ikan sekalian nih kok. Oke, kebetulan kali ini kita punya televisi di sini ya. Nah berikut ini kita bicara penyakit yang sebenarnya common atau sering dijumpai oleh para penghobi lah. Kita bahasanya gitu ya. Dimulai dari yang namanya pop eye gitu ya. Nah, ini pop eye. Pop eye ini apa sih? Kalau teman-teman pernah lihat ikan mata koi itu kayak nonjol dua-duanya atau nonjol sebelah keluar gitu kayak matanya kayak mau copot gitu ya. Nah, itu disebutnya pop eye. Pop eye ini disebabkan oleh penumpukan cairan di belakang mata. Nah ini biasanya juga efek dari kalau ikan itu dropsy. Oh, yang gitu. sisik nanas itu ya? Iya, gitu. Jadi dropsy juga kan penumpukan cairan di belakang selaput kulit. Nah, ada penumpukan cairan sehingga sisiknya mengembang gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah dropsy gitu, biasanya juga akan terjadi pop eye. Tapi terjadi pop eye belum tentu dropsy. Benar. Nah, itu jenis penyakit yang pertama. Yang kedua ada lagi cloud eye. Oh, yang kayak matanya putih gitu ya kan? Iya, kalau di manusia katarak. Ya, kayak ada selaput putihnya gitu ya. Saya sering tuh ketemu teman-teman nanya gitu ya, penghobi, "Om, ini kenapa ya mata ikan saya kok putih kayak gini?" Nah, pengobatannya seperti apa gitu. Tapi yang kita harus tahu dulu, ini sebenarnya adanya infeksi bakteri di permukaan matanya si ikan itu sendiri. Jadi balik lagi, penyebabnya ini adalah bakteri gitu ya. Nah, kenapa bisa ada bakteri itu? Karena biasanya bakteri itu timbul disebabkan oleh populasi ikan yang terlalu banyak di dalam satu kolam. Gitu. Jadi sehingga bakteri tersebut hidup gitu. Nah, kenapa bisa hidup? Balik lagi. Penyebabnya adalah amoniak. Gitu, penyebabnya gitu ya. Nah, lalu ada lagi, di sini ada ya. Ini ada cloud eye tadi ya, yang matanya berkabut. Oh, ini sebenarnya ini gambarnya ikan mas koki ya, tapi bukan berarti ini penyakitnya nggak berlaku untuk ikan koi ya. Iya. Jadi sebenarnya ikan mas koki, ikan neon, tetra, bla 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 segala macam yang ada di fish tank juga sebenarnya kurang lebih penyakitnya juga sama ya, kayak mirip-mirip lah sebenarnya gitu ya. Karena dari fresh water kan dia kan. Nah, terus ada lagi Aeromonas. Ini kayaknya penyakit sejuta umat untuk ikan koi. Ikan koi ini paling sering ya gitu ya, kayak misalkan ada yang bercaknya baru sedikit kayak spot-spot begini ya. Tapi ada juga yang sebadan. Tapi Aeromonas juga harus bisa dibedain loh. Jangan cuman sekedar gurat merah dibilang Aeromonas. Nah, saya aja pribadi masih ini Aeromonas apa ya atau gimana gitu. Jadi gini, gimana bedanya tuh kok? Kondisi ikan stres berat itu akan menyebabkan ikan tuh reaksinya adalah gurat merah. Nah, itu menandakan bahwa dia tuh stres. Nah, stres ini kita harus tahu dulu. Karena apa? Misalkan ikannya baru tiba habis kita beli. Karena shipment kan perjalanan dalam packing, dia stres, dia gerasa gusuk. Merah, itu wajar. Kayak gitu. Nah,
Kalau misalkan seperti itu, kita cukup treatment dengan garam 3 ppt doang. Siap. Gitu 3 kilo per ton. Ya. Yeah. Jadi dengan begitu biasanya mereka udah lebih enak, lebih rileks ya, dia bernafas lebih mudah sehingga dia akan kembali rileks dan guratnya akan menghilang. Siap. Nah, kalau Aeromonas banyak yang udah terlambat. Jadi Aeromonas itu dia tuh adanya tuh di kayak ini sisik ya, ini sisik gitu ya. Nah, dia tuh adanya tuh di dalam sisik, di balik tumpukan sisiknya. Layer kedua. Iya, yes. Di dalamnya, di dalam tumpukan sisik itu terjadi adanya si bakteri Aerosomonas. Asalnya tuh dari bakteri Aerosomonas, yaitu bakteri filtrasi kita sendiri sebenarnya gitu. Nah, ini menyebabkan kayak adanya infeksi atau peradangan. Nah, kadang tuh munculnya cuman 1 atau 2 sisik aja. Kalau untuk gejala awal. Tapi kalau udah sampai badannya merah sebadan-badannya seperti itu, yang udah sampai dia diem, mojok dan sebagainya, itu udah Aeromonas berat. Kayak gitu. Kalau yang masih ringan, itu lebih gampang lah kita handlingnya, gitu ya. Nah, ini juga biasanya disebabkan oleh populasi yang tidak oke, gitu ya. Dalam arti penuh, gitu ya. Terus kita tidak bisa menjaga stabilitas kualitas air tadi, ya. Kualitas air itu bening tidak selalu sehat. Benar. Ya kan? Istilahnya apa ya, butak kali ya. Keruh bukan berarti tidak sehat juga, ya. Jadi semuanya tergantung dari biota atau ekosistem di dalam si air itu sendiri, gitu ya. Nah, lalu Finroot ini biasanya di bagian sirip grapes. Ya, grapes. Ya, kita bilangnya sirip grapes gitu ya. Nah, ini bukan karena adanya ikan lain yang kayak ikan cupang berantem gitu terus jadi grapes bukan. Beda karena dia grapesnya itu kayak teratur. Jadi awalnya tuh di ujung-ujung sedikit, nanti ada yang mulai masuk di bagian tertentu gitu. Kalau berantem kan ikan ya pastinya sobeknya beda lah bentukannya gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh bakteri ya, bukan karena jamur. Bukan karena parasit. Ya, ini juga banyak yang salah. Sirip grapes diobatinnya pakai apa? Lebih kayak misalkan PK. PK itu kan buat lebih kepada controlling parasit daripada si bakteri. Makanya kadang ya nggak sembuh juga kalau kita pakai PK gitu. Ibaratnya PK sebenarnya untuk lebih ke pencegahan ya nggak sih kok atau bagaimana? Ya PK juga bisa buat pengobatan dan juga bisa buat pencegahan gitu. Cuman balik lagi kalau ini kan kita udah bicaranya case ikannya udah sakit. Nah, berarti kan udah butuh pengobatan. Nah, cuman ya jangan salah obat. Nah ini kan semua tadi dari awal sampai ini yang penyakit keempat kan diakibatkan oleh bakteri. Nah kalau misalnya bakteri seperti itu, kalau udah terlanjur kayak gitu kok, cara pengobatannya seperti apa? Oke, kita akan masuk ke situ sebelumnya, tapi tetap saya akan jelasin dulu nih. Oh, siap. Jenis penyakitnya masih banyak. Oh, masih banyak yang bakteri? Ini masih banyak nih. Saya taunya cuma ini doang nih, yang 4 nih kok. Masih tadi ada. dropsy kita udah sempat bahas. Dropsy tadi udah. Sisik nanas gitu ya. Nah, ini kerusakan dari liver penyebab utamanya. Oh, bakteri juga? Iya. Ini awalnya tuh adanya kerusakan liver. Nah, diawali dengan kembung. Ya, jadi akhirnya dia dropsy secara seluruh tubuh. Karena livernya yang rusak, dia nggak bisa ngeluarin cairan di dalam tubuh dia. Nah, sehingga dia akan terus mengembang sehingga sisiknya kebuka. Nah, dropsy ini juga kadang kita mengartikannya sudah menjadi kayak nanas itu tadi. Padahal mungkin ada 2 atau 3 sisik yang sudah mengembang. Nah, kita juga harus bisa lihat. Dengan udah ada pengembangan 2-3 sisik aja itu tandanya itu udah dropsy. Siap. Gitu. Nah, terus ada mouth root ya. Nih kalau ini mouth root. Ya, mouth root atau columnaris. Oh, ini nggak termasuk bagian dari Aeromonas ya kok. Biasanya kan kalau ada Aeromonas kayak gitu di bagian badannya biasanya bibirnya juga akan ada kerusakan gitu. merah. Itu kalau memang penyebab awalnya adalah Aeromonas, itu adalah bagian menjadi daripada Aeromonas. Tapi kalau ini cuman adanya itu biasanya di ujung-ujung doang nih, di bagian mulut ini doang nih. Ya. Nah, itu disebutnya columnaris ya. Terus ciri-cirinya juga siripnya rusak atau adanya borok gitu ya di sirip. Ada bercak kekuningan pada insang ya. Jaringan di kepala dan mulut tergerus. Jadi di kepalanya dan mulutnya ini juga rusak.
Nah, ini kelihatannya memang mengerikan ya, namun tapi bisa diobatin ya, bisa diobatin. Nah, ini apa nih? Sering pula terlihat jumpai mirip jamur di sekitar wajah dan mulut. Wah, berarti kalau misalnya kita nggak teliti bisa saja salah pemberian pengobatan berarti ya, Ko ya? Betul. Itu juga bisa. Ini kan aslinya kan bakteri. Nah, biasanya orang ngasih kalau ini jamur nih, gas, pakainya FMG lah, apalah kayak gitu-gitu kan, jamur, batu-batu jamur. Balik lagi, saya nggak mau ngomongin itu dulu, ntar saya jelasin. Oh, siap. Oke. Kopi. Aduh, kayaknya setelah terburu-buru ya, guys ya. Nah, ini ada white spot. White spot. Ya. White spot ini kayak bintik-bintik kecil, halus, tapi kalau misalkan udah nutupin sebadan ya jadinya penuh juga, gitu. Ini disebabkan oleh parasit, gitu ya. Atau parasit yang kita kenal dengan itch, gitu ya. Nah, ini biasanya karena juga kualitas air yang buruk tadi. Kualitas air yang buruk menyebabkan dia menjadi white spot. Ada lagi adalah hole in the head, jadi kayak bolong-bolong di bagian kepala sampai jita ini. Jadi kayak bolong. Awalnya kecil tapi lama-lama bisa jadi gede-gede gitu. Nah, kayak hikui nggak sih? Nggak, bukan. Beda. Hikui itu kalau di manusia itu kanker kulit. Berarti virus berarti kalau. Ya, itu beda lagi. Beda lagi, ya Allah. Hikui itu bisa juga karena paparan matahari sinar UV yang terlalu kencang sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun itu jadi kerusakan. Berarti resiko ke kolam outdoor berarti ya, Ko ya? Betul, lebih banyak di kolam outdoor karena paparan sinar UV-nya yang terlalu berlebihan. Jadi ya balik lagi, matahari penting nggak? Penting. Tapi berapa banyak? Secukupnya. Jangan berlebihan juga ya. Sih, kembali lagi, segala sesuatu yang berlebihan pasti ada dampak negatifnya. Ya, betul. Gitu. Nah, oke, lanjut. Terus ini juga biasanya disebabkan oleh parasit di internal organ tapi. Jadi parasit yang masuk ke dalam organ tubuhnya dia, si ikan. Siap. Nah, ini disebabkan dari apa sumbernya? Sumbernya itu ya pola makan yang buruk tadi. Jenis pakan yang kita gunakan bagus atau tidak untuk si ikannya tadi. Oke. Kualitas air yang buruk ya. Dan ada hal-hal yang sifatnya mikroorganisme yang saling berhubungan tadi. Nah, itu yang bisa merusak internal organ daripada si ikan tadi. Siap. Nah, lalu di sini ada lagi velvet. Ini apalagi nih baru dengar ya guys ini. Taunya cuma red velvet ya, kue-kue itu tuh. Ya, itu red velvet mah enak. Nah, velvet ini mirip kayak tadi white spot atau itch tadi gitu ya. Nah, cuman ini lebih kecil lagi, warnanya lebih ke abu-abuan, keemasan. Kalau itch atau tadi white spot kan dia putih bintik-bintiknya. Kalau dia lebih kayak abu-abu terus ke kuning-kuning emas gitu warnanya. Nah, tapi memang lebih sering dijumpai di air asin daripada air tawar gitu ya. Oh, berarti kalau untuk ini pencinta ikan koi nggak usah terlalu kepikiran gitu nih, Ko ya. Gitu, nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Terus ada lagi jamur kapas atau fungus atau yang kita sebut jamur gitu yang sering kita temuin dari mulai tipis sampai menebal gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada infeksi sekunder gitu ya. Nah, si jamur ini tidak berdampak atau berimpact negatif secara langsung kepada si ikannya. Jadi memang ini eksternal. Jadi sifatnya lebih kepada infeksi sekunder. Jadi infeksi yang sifatnya itu ringan sebenarnya gitu. Cuman ya kalau udah sampai nutup sebadan juga jadi bahaya. Juga. Ya kan gitu. Yang dikhawatirkan adalah apa? Dari jamur ini sebenarnya. Ketika dia menempel di badan karena dia sifatnya parasit, dia akan menggerogoti imun si ikannya. Kalau dia sudah menggerogoti imun ikannya, nanti takutnya masuk ke dalam organ internal. Seperti ingsan. Betul. Nah, itu dia. Itu yang paling Oh, ternyata seperti itu prosesnya, Ko. Iya, kayak gitu. Saya teman-teman kan, oh jamur ingsan nih, oh kayak gini ya berarti ya. Iya, jadi itu yang harus kita khawatirkan ya. Lalu ada lagi ya tadi, setelah ini larinya adalah ke gill flux. Gill flux, apa nih gill flux? Yang sering disebut-sebut di sosial media atau di grup, wah ada cacing flux, Pak, cacing flux. Gitu ya. Ini cacing atau flux ini didiagnosa karena parasitnya sendiri tidak dapat dilihat sehingga infeksi berada pada tahap lanjut. Jadi seperti tidak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia langsung masuk ke dalam insang. Nah, yang membuat ikan gagal nafas karena ingsannya. Sebelum ke sana dulu tuh, ikan paling gampang apa? Sering lompat. Karena dia pengen ngelepasin. gitu ya? Bukan gulping. Oh, bukan. Lompat.
lompat tuh sama gulping beda. Kalau gulping dia kan ngambil udara. Ambil udara aja. Tapi kalau lompat itu dia kan udah begitu tuh badannya melintir. Dar. Nah itu kalau udah kayak begitu, tandanya ada something di insangnya. Nah biasanya kalau memang dengan ilmu medis kedokteran kan diambil sampelnya terus dilihat pakai mikroskop. Nah kalau misalkan kita mau coba treatment tanpa adanya mikroskop tadi ya, kita patut mencurigai itu menjadi gill flux. Banyak kejadiannya gini. Kita angkat, kita bius, kita cek baik kasat mata. Oh, nggak ada jamur insang, bersih. Flux itu nggak kelihatan. Nggak ada tanda-tanda eksternal juga, misalnya badan merah segala macam. Jadi kelihatan biasa normal. Semuanya kelihatannya normal. Cuman ikan pasti akan begitu tuh, ya. Nah, nanti kalau semakin berat, apa yang terjadi gitu ya? Nanti makin lama adanya iritasi di insang. Barulah terjadi yang seperti yang Om bilang bisa gagal nafas dan sebagainya. Kalau udah itu kan udah berat. Stadium ya, udah stadium lanjut gitu. Itu udah berat. Nah, gill flux ini kebanyakan dari kita menggunakan yang namanya obat yang biasa buat dipakai buat di sapi itu, di pencernaan sapi. Apa tuh? Kok jadi lupa ya? Panakur. Panakur. Oh, ya. Bukannya untuk kutu ya, panakur biasanya, Pak? Bukan. Oh, bukan ya? Ya Allah, maaf ya. Wikipedia pengobatan saya ini kayaknya masih rendah. Jadi panakur itu banyak diyakini bisa membersihkan cacing atau flux pada kolam kita dan juga ikan yang sudah terkontaminasi dengan flux. Nah, tapi itu sebenarnya medical yang digunakan untuk sapi, untuk pencernaan sapi. Nah, gitu. Nah, sekarang saya kembali lagi nih. Saya bawa Sikem. Ya. Gitu. Kalau udah terjadi. Nah, jadi dari penyakit-penyakit ini secara riset Sikem sudah membuktikan, sudah melakukan riset bahwa ini bisa diobati oleh produk yang dikeluarkan oleh Sikem. Nah, ini bisa kontroversi sedikit ya. Jadi dalam arti gini. Karena kita udah terbiasa menggunakan obat-obat yang sudah beredar di market. Ya, betul. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita sadari gitu ya, yang harus kita pelajari juga. Sebenarnya obat-obat yang kita pakai ini sebenarnya medical atau pestisida. Waduh. Nah, karena itu dua hal yang berbeda. Apa yang kita konsumsi kalau kita sakit itu adalah medical. Betul. Ya kan? Yes. Kalau pestisida itu adalah kimia untuk menghilangkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh faktor X lain gitu ya. Misalkan di tumbuh-tumbuhan kita pakai pestisida supaya tidak ada ulet, supaya tidak ada wereng ya kalau orang Jawa bilang gitu ya. Belalang ya kalau wereng itu ya. Nah, supaya tidak dimakan oleh belalang atau mungkin supaya tikus juga tidak mau makan apa yang kita tanam, itu adalah menggunakan pestisida. Dan kita tahu bahwa pestisida pasti ada side effect. Yes, karena kan bahan kimia. Betul. Sebenarnya obat juga kimia, tapi obat medical itu sudah terukur dan teruji dengan dosis yang juga tepat gitu. Nah, apakah menggunakan obat-obat yang pada umumnya itu bisa? Bisa. Gitu. Cuman bedanya adalah kalau pakai medical itu benar-benar kita upayakan menyembuhkan si ikannya. Gitu. Kalau pestisida biasanya tuh merontokkan seluruhnya ekosistem yang ada. Lebih mungkin karena pestisida kebanyakan misalnya kita lihat itu di tumbuh-tumbuhan, mungkin itu lebih ke bagian eksternalnya kali ya untuk ikan. Iya, kayak gitu. Nah, kadang-kadang kalau ada ikan-ikan yang sakitnya secara internal, ya kita obatin ya secara internal. Gitu. Makanya sebenarnya kayak Sikem ini dimulai dari karantina aja dia mau punya yang namanya stress guard. Ya, stress guard ini dia merilis stres yang pertama. Jadi ikan apapun pada saat di karantina pasti stres. Dia cuma nggak bisa ngomong aja, gitu kan ya. Ibaratnya kita gitu kalau di karantina yang biasanya bisa keliaran kemana-mana, bisa main-main keluar-keluar rumah gitu, tapi disuruh diem 2 minggu dalam rumah, dalam kamar kan pasti stres. Nah, berarti jadi step pertama dari semua penyakit yang kita tadi udah jelasin, pada saat kita karantina, kasih stress guard ini dulu. Jadi kalau ikan baru datang pun, sebaiknya kita gunakan stress guard.
stress guard ini, dia akan reduce stress gitu ya. Oke. Ya, jadi ikan masuk atau ikan baru datang habis kita beli pada saat karantina, sebaiknya sebelum kita berikan segala jenis treatment obat-obatan gitu ya, saran kita adalah menggunakan stress guard ini. Mau di mix dengan garam juga boleh gitu. Cuma kalau udah pakai stress guard, kita anjurkan penggunaan garam cukup di 1 ppt aja. 1 ppt aja, berarti 1 kilo per ton. untuk per ton. Iya. Sebenarnya garam ini bagus untuk mempermudah medical untuk diabsorb sama si ikan. Karena dia osmoregulasi gitu ya. Yes, osmoregulasinya jadi lebih ringan buat dia gitu. Nah, selain itu si stress guard ini juga bagus untuk antiseptik buat si ikannya. Oh, dia ini berfungsi sebagai antiseptik juga ya? Iya, di sini dia bilang tuh antiseptik, ya, Prometheus Healing. Nah, jadi Prometheus Healing ini dia menyembuhkan apa ya bahasanya ya, menyembuhkan penyakit bawaan lah gitu, yang memang sifatnya tapi ringan, bukan sifatnya berat. Lebih ke kayak hampir ke recovery gitu kali ya, Bu? Enggak. Bisa juga kalau misalkan dalam perjalanan mungkin dia terlalu stres, jadi dia bisa merecovery kondisi psikologinya si ikan itu sendiri. Nah, ini juga bisa kita pakai kayak misalkan kita mau bawa ikan kita pergi ke arena show, kita karantina dengan stress guard, pulang dari show juga. Karena dia sifatnya bukan melepas lendir juga loh. Justru dia juga bantu untuk mempertebal si lendirnya. Jadi memproduksi lendir, jadi dia akan mempertebal si lendirnya juga. Oh, wah bagus banget ya, karena memang yang dikejar di show kan biar shiny, lebih shine, biar gitu. si glossy kelihatannya kan lendirnya banyak, biar kelihatan glossy gitu ya. Iya, jadi biasa gini. Kalau di ikan, semakin tebal lendir ikan, itu warna akan semakin lebih terlihat padat. Nah, biasanya memang kalau kita di show itu kan, kita upayakan dia rilis stres, dia lepas lendirnya dulu, yang istilahnya lendir usangnya ini lepas, baru ntar dia akan recovery dengan lendir-lendir yang baru gitu. Nah, ini juga bisa dibantu sama si stress guard, jadi mempercepat prosesnya sehingga lendirnya jadi lebih cepat recovery dan lebih tebal, kayak gitu. Nah, ini kita bicara untuk mereduce stres dari si ikan. Nah, sekarang kalau misalkan ikannya ada kadung sakit, udah terjadi sakit, terus kita bingung, ini sakitnya apa? Kita nggak tahu nih. Tapi kan harus ada action yang kita lakukan, benar. gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita gunakan dulu nih Paragard. Paragard ini, istilahnya kayak kalau di kita tuh kayak paracetamol lah. Oh, obat segala penyakit ya? Bukan obat segala penyakitnya. Jadi bahasanya gini, bro. Kalau kita baru sumeng-sumeng, pusing, sedikit anget, kan kita nggak tahu sebenarnya kita ini kenapa. Ya karena itu kan sebenarnya symptoms, bukan penyakitnya. Bukan penyakit. Ya, nah, mungkin apakah karena virus dan bakteri kita sendiri belum tahu. Makanya untuk meningkat atau membantu menahan imun kita adalah dengan cara kita minum paracetamol. Kan gitu kan. Nah, Paragard itu kurang lebih kayak begitu. Jadi buat ikan-ikan yang, ini kenapa sih ikan gue nih? Gitu ya. Kita awali bisa dengan Paragard. Beli ikan koi sudah gampang sekarang. Tinggal ke website Onelito Koi. Pilih ikan yang kamu suka. Pilih gambar keranjang. Dan order. Admin akan segera menghubungi kamu untuk proses pembayaran dan pengiriman ikan. Paragard ini cocok untuk pengobatan ikan yang mengalami white spot atau itch. Yang kita tahu kan white spot tuh susah ya diobatin ya. Iya, benar. Ikannya baik-baik aja nggak? Ya secara externally sih sebenarnya ikannya oke-oke aja gitu. Tapi kan mengganggu mata kita juga. Dan itu tadi kita bahas sebelumnya. Makin didiemin, makin banyak ya. Takutnya juga akan masuk ke internal organ si ikannya gitu. Nah, terus ada velvet, finroot. Nah, finroot ini bisa menggunakan Paragard. Nah, yang paling susah kan ngobatin ikan koi itu adalah busuk insang. Busuk insang. Ya kan? Atau adanya jamur di dalam bagian insang. Nah, itu paling susah, gitu kan.
Nah, ini pakai Paragard juga bisa. Dan yang terakhir adalah flux, mengatasi flux. Wah, udah satu paket tuh berarti. Ya, jadi jangan lagi pakai Panakur. pakai Paragard aja. Gitu. Jadi aero boleh, Finroot boleh. Ya. Berarti even bakteri maupun penyebabnya jamur bisa langsung pakai Paragard ini ya kok ya? Ya, ini jadi kalau pakai Paragard ini kalau orang bilang kayak obat dewa gitu istilahnya. Cuman ini cara pengobatannya adalah perendaman. Jadi dicampurkan ke dalam air. Berarti Kita karantina di suatu entah itu vat atau bakteri Ya. gitu, terus kita masukin ke dalam situ. Kalau kita mau karantina, kalau kita mau langsung treatment di kolam juga bisa, ya karena tidak mengganggu filter dari bakteri dari filter kita. cuman kembali lagi karena kalau di kolam tonase air banyak, otomatis pakainya banyak. Cuan bro. Nah, jadi kalau misalkan sebenarnya gini, kemarin kita udah sempat diskusi juga dengan Paulo, saya udah request, coba si Kem juga pikirin dong buat para penghobi koi. Iya. Keluarin deh yang pon seriesnya. Yes. Sehingga konsentratnya mungkin ditambah. Iya. Mungkin gitu, saya nggak tahu secara teknisnya. Tapi dia sempat info, memang kita sudah develop dan mudah-mudahan kalau semuanya lancar di pertengahan Desember atau akhir Desember tahun ini paling telat udah masuk Indonesia yang pon seriesnya. Jadi Benar-benar. Amin. Mudah-mudahan. supaya dosisnya nggak terlalu banyak gitu kita pakainya karena udah ada yang dirubah dari secara konsentratnya gitu. Ya jadi tapi kalau mau lebih detail tahu tentang Paragard ya balik lagi ya ke sikem.com aja gitu ya. Nah, baca sendiri. cuman yang perlu saya ingetin gini, apapun yang kita gunakan ya terutama dari produk Sikem, ini kan tutup ini kan kurang lebih 5 mili nih. Kalau kita buka, kita tuang standarnya ditutup. 5 mili ya. Ya kurang lebih 5 mili. Suka kan kita tuh menggunakan obat-obatan tuh ya. Kita tuang, wah sayang nih masih ada yang nempel. Kita ambil air kolamnya. Iya. Oke, kita tuang-tuang, udah kepret-kepret, tutup lagi. Masukin lagi. Nah, ini yang terjadi, rusak produk di dalamnya, sisanya. Iya. Kenapa? Karena adanya bakteri bawaan kolam tadi yang akan masuk ke dalam mengkontaminasi si satu. Nah, ini membuat akhirnya si obat ini aktif gitu ya kok ya? Ya, entah apapun itu yang di dalam ini akhirnya menjadi aktif dan menjadi rusak. Gitu. Nah, jadi saya sarankan ke semua penghobi, apapun yang kalian gunakan yang sifatnya cair, sebaiknya pada saat menakar itu menggunakan gelas takar, lalu tuangkan, sehingga kalaupun mau kalian ambil air kolam tadi buat ngocok sisa yang ada, itu tidak digunakan sebagai tutupnya lagi. Nah, karena kalau sebagai tutupnya lagi, ini yang akan merusak sisa produk yang ada. Betul. Gitu. Ya jadi bukan karena daya tahan produknya yang nggak bagus, tapi kadang kesalahan dari usernya kita yang nggak sendiri. disiplin pada Iya, saat kayak gitu. prosedurnya ya. Jadi semuanya berarti ini kok yang ada unsur cairannya segala macam. Ya, terutama nih kayak ini nih, stability. Stability ini sebenarnya bakteri starter. Sikem stability ini bakteri starter yang sebenarnya begitu kita buka, bakteri ini sudah aktif. Jadi ada bakteri starter yang sifatnya bubuk. Yes. Itu kadang kita penggunaannya kan adalah langsung kita taburin di dalam chamber misalkan. Chamber kolam. Itu tidak akan bekerja 100% dari apa yang kita taburkan. Karena apa? Belum diaktifkan, belum dikultur. Itu harusnya diaktifkan dulu dengan cara apa? Kita taruh di wadah, kita ambil air kolamnya sedikit, kita taruh di situ, kita kasih aerasi selama beberapa saat sampai dengan ada perubahan warna, baru dia aktif, baru kita bisa gunakan. Nah, kebanyakan dari kita tuh langsung kita tabur-taburin aja tuh di dalam kolam. Nah, itu sebenarnya juga tidak efektif. Kalau ini begitu dibuka, masukin ke dalam chamber, otomatis langsung aktif karena dia sifatnya sudah hidup di sini. Tapi sudah didesain bahwa ini bertahan ketika dibuka sekalipun dia bertahan lebih daripada 7 bulan. Jadi kalau kita pakainya sedikit-sedikit pun sampai 7 bulan ke depan aman. Dengan catatan tadi ya, jangan tutupnya kita gunakan air terus kita buat tutup lagi. Nah ini langsung rusak. Dalam waktu hitungan 1-2 jam aja dia langsung rusak. Siap. Kayak gitu. Mending tuangin sekalian aja kalau kayak gitu ya Pak ya. Don't like people difficult ya. Gas. Ya gas. Jangan jadi kayak orang susah. Gitu ya. Nah, jadi ini ada juga obat-obat dari Sikem ini seperti Canaplex, Sulfaplex. Nah, obatnya kedengaran
Oke, dan Metroplex. Oh, obat manusia nih ada plex-plexnya gitu ya. Iya, karena medical dia kan sifatnya. Ini bisa teman-teman searching lagi di websitenya Sikem. Masing-masing punya fungsi, masing-masing punya kegunaan. Tapi yang jelas ketiga produk ini sifatnya walaupun bubuk, dia untuk direndam. Oh iya, tetap Gitu. masih juga di ini ya. Ya, jadi sifatnya adalah untuk direndam, bukan dicampur dengan pakan. Siap. Yang dicampur pakan ini hanya Sikem Fokus. Gitu. Sebenarnya salah satu yang menurut saya cukup oke dalam pengobatan adalah yang paling efektif dari Sikem ini salah satu adalah Fokus juga. Jadi kalau kita gunakan Paragard terus ikan masih mau makan, bisa gunakan ini juga dicampur dengan pakan. Jadi baratnya diobatin secara eksternal, terus diobatin lagi secara internal. Gitu. Siap. Kalaupun teman-teman mau pakai Canaplex, Sulfaplex, dan Metroplex, salah satu dari ketiga ini, terus mau di mix dengan pakan yang mau juga pengobatan secara internal, di mix dengan pakan ya tambah lagi dengan si Sikem Fokus ini. Siap. Nah, Sikem Fokus ini menurut saya sih sangat oke ya. Ini saya bukan contekan ya. Saya juga belum hafal sekali nih gitu ya. Karena banyak banget ininya gitu. Yang pasti si Sikem Fokus ini bisa ngebantu pengobatan secara internal. Gitu, internal organ dia bisa dibantu di recovery. Contoh gini. Di koi paling ditakutin salah satunya adalah sinking. Sinking disease. Oh, ini bisa juga. Jadi gini, ini ada satu teori lagi tambahan dari sisi out of koi community. Ya. Karena kalau sinking disease paling susah tuh. Nah, jadi penyebab utamanya itu sebenarnya apa? Salah satunya adalah gas di dalam pencernaan si ikan itu sendiri. Kayak misalkan ikan koki, suka pernah lihat kayak ikan koki yang berenangnya kayak bola gelundung-gelundung gitu. Nah itu kan karena adanya gangguan dari gelembung renangnya tadi. Memang asal muasalnya kemana? Asal muasalnya semua ke pakan yang buruk. Wah, baik lagi pakannya baru. Ya, nutrisi pakan yang tidak oke, sisa pakan yang tidak bisa di-digest atau tidak bisa dicerna, sehingga terjadi penumpukan di dalam saluran pencernaan ikan, sehingga menyebabkan adanya gelembung renang yang terganggu atau ketekan tadi gitu ya. Tapi juga bisa disebabkan oleh karena pakan-pakan tadi yang tersisa adanya gas di dalam sistem pencernaan. Jadi sinking disease ini uniknya adalah perut tidak membesar, tapi sebenarnya ikannya kayak kembung. Gitu. Nah, tapi kembung yang berlebihan ini mengganggu dari sistem gelembung renangnya tadi. Nah, kalau ikannya masih mau makan, itu akan lebih cepat lagi kalau kita campur pakan kita dengan menggunakan Fokus. Ya. Jadi di beberapa waktu yang lalu, kita sudah dapat informasi ada salah satu brand yang sudah mengklaim bisa untuk mengatasi sinking sampai dengan level 2. Kalau sudah level 3, dia juga nggak bisa karena udah rusak swim bladdernya. Tapi kalau sampai level 2 itu masih bisa. Wah, terlambat saya tahu ini kok. Saya udah baru ada satu ekor kemarin mati karena sinking disease kok. Nah, memang sinking itu kasihan ikannya sih. Iya. Dia jangka panjang sakitnya, tapi berimpact ujungnya akan kematian. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara merecovery-nya dia. Nah, jadi salah satunya adalah ini, gitu ya. Ini menurut saya kemarin begitu saya dengar juga, wah ini oke banget nih. Jadi kalau misalkan tadi Om Firdaus bilang ikan itu kayak gulping, yang ngambil udara ke atas. Kayak lumba-lumba. Nah, itu gulping yang seperti itu adalah step 1 bahwa adanya gangguan dari swim bladder. Itu salah satu cirinya. Coba deh di karantina atau kasih makan campurin dengan si Fokus. Gitu. Baik. Nah, dengan dosis yang sesuai, mudah-mudahan dia bisa recovery dan bisa sehat kembali. Baik. Gitu. Saya udah pernah punya pengalaman satu siro waktu itu udah gejala sinking disease.
Nah, akhirnya saya karantina. Cuman waktu itu saya belum kenal Sikem. Sikem fokusnya. Ya, saya pakai produk pakan yang mengklaim bisa buat singing disease. Di karantina itu kita treatment dengan pakan itu terus, oke. Udah, karena kurus memang, jadi kurus. And then saya lihat berenangnya sudah oke, nafsu makannya sudah mulai kembali oke. Saya balikin ke kolam. Puji Tuhan sekarang ikannya kembali sehat, kembali gemuk, tidak pernah gulping, everything good. Kayak gitu. Ya, jadi kenali ikan kita, and then kita treatment ikan itu sebaik mungkin sehingga dia bisa sehat kembali. Ya, jadi dengan treatment yang tepat ternyata masih bisa loh. Gitu. Berarti sini saya pertegas lagi ya, berarti ini bisa untuk semua jenis penyakit-penyakit yang internal ya. Berarti seperti tadi dropsy bisa juga pakainya kok ya. Bisa dibantu. Terus apalagi tadi tuh yang kena livernya tuh apa tadi tuh? Kayak aeromonas bisa. Aeromonas juga semua ya. Karena gini, sifatnya dia adalah merecovery dari dalam. Jadi infeksi-infeksi yang ada di dalam tubuhnya kayak misalkan liver yang terganggu, ada infeksi yang lain-lain dalam organ tubuh, si fokus ini bisa bantu. Selama ikan itu bisa makan dan mau makan, berarti kita kasih ini. Tapi kalau misalnya enggak, berarti kita kasih yang si Paragard atau gitu, untuk immerse. Atau ya salah satu dari antara salah satu ini kan juga untuk direndam juga ya. Iya, gitu. Paling enak sih memang kalau kita belum tahu ini sakitnya apa, paling aman adalah pakai Paragard dulu. Itu yang paling aman. Kalau udah tahu spesifiknya seperti apa, baru pilih nih. Dan kalau selama dia masih mau makan, bisa Paragard plus dengan fokus. Atau kalau kita sudah tahu, oh ternyata ini penyebabnya lebih spesifik, ya kita gunakan salah satu dari. Atau kalau misalnya menggunakan ini aja terus sembuh, berarti nggak ada masalah? Ya udah oke. Gitu oke, gitu. Ya kalau emang dengan Paragard plus fokus aja udah oke, ya udah nggak usah yang lain-lain. Gitu. Ya kan? Intinya berarti ini nih. Ya ini ibaratnya kalau untuk menjaga stabilitas air pertama, untuk rescuing pertama 911-nya ya si Chem Prime. Ada lagi si Chem Prime. Ya tadi yang kita bahas si Chem Prime. Untuk ini kan lebih kepada si Chem Prime dan stability ini kan adalah pairing untuk menjaga ekosistem air. Ya. Kalau ini kan sifatnya bukan medical. Ini kan lebih sifatnya adalah menjaga ekosistem si air tadi. Kalau Stress Guard, Paragard, dan ini semua adalah untuk sifatnya medical treatment. Baik, siap. Gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan di stabilitas air tadi yang menjadi istilahnya penyelamat dewanya adalah ya si Chem Prime. Kalau di medical ini Paragard. Istilahnya tuh kayak gitu. Dan ini bisa buat karantina juga. Siap. Oh ini juga bisa karantina? Bisa dong, karena kan dia sifatnya adalah kayak membersihkan penyakit-penyakit yang dibawa, misalnya kayak parasit, bakteri. Dan dia juga bukan pestisida, jadi aman. Mau dikasih berlebih juga nggak ada masalah berarti ya? Nggak boleh, obat tidak boleh yang boleh berlebih. Ya, ingat ya. Tetap sesuai dosis ya? Iya dong, minum Panadol 1 papan juga tenggeng bos, bukan sembuh. Ya kan? Siap. Gitu. Baik. Nah ini juga mungkin kok karena tadi udah dijelasin beberapa metode-metode dan obat-obat, dan karena menurut saya ini cenderung sedikit sensitif, apalagi ini metode pengobatan. Jadi ini saya info juga ke teman-teman. Jadi pengobatan kan sekarang juga pengetahuan makin canggih gitu kan, penelitian makin banyak. Nah ini adalah hal yang terbaik, SOP sejauh ini dari tim Onelito yang SOP-nya seperti ini ya gitu ya, kayak yang terbaik yang Ko Faisal tahu gitu ya. Bukan berarti metode-metode di luar sana itu salah gitu ya kok ya? Apa gimana nih? Jadi poinnya gini ya. Karena sensitif makanya saya harus disclaimer nih ke teman-teman. Enggak, jadi gini. Jadi poinnya gini. Apa yang saya share di sini adalah apa yang kita lakukan di sini. Saya nggak bilang kita paling bagus, kita paling baik, kita yang terbaik. Enggak. Setiap koi keeper, setiap dealer terutama pasti punya caranya masing-masing. Metodenya masing-masing, betul. Setiap penghobi pasti punya trust level yang berbeda-beda terhadap si dealer-dealer itu semua. Ya, jadi apa yang saya informasikan di sini, menurut saya ini penting, ini baik untuk kita informasikan. Siap. Gitu. Terlepas masalah dia mau trust, ya, dengan atau menggunakan metode ini, itu preference. Itu semua preference masing-masing. Ya, yang sudah terbiasa menggunakan obat ABC itu, ya saya nggak melarang juga, silakan aja. Gitu. Kan
kita sering diskusi ya di belakang layar gitu ya, bahwa betul. Om Firdaus suka menyebutkan beberapa jenis obat. Tapi kan saya langsung bilang, itu saya nggak pakai. Terutama yang mengandung formalin, saya nggak pernah mau pakai. Gitu kan. Dari sebelum saya kenal si Kem juga, saya udah bilang, selama dia obat yang terlalu keras buat ikan, saya nggak mau pakai. Karena saya tidak mau membuat ikan saya menjadi resistance. Kalau dia resistance, maka dosis akan terus bertambah. Pengobatan akan semakin berat. Gitu. Jadi saya selalu ingetin kan, lebih kepada itu. Tapi apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya believe dan apa yang saya jalankan. Siap. Gitu. Siap. Ya. Oke. Waduh, ini banyak informasi baru nih guys hari ini ya. Ya lumayan lah, lumayan. Saya juga masih terus improve. Kayak tadi Om Daus bilang kan, teknologi berkembang, penelitian berkembang, update semakin banyak, ya. Kita juga merasa bahwa kita terus harus update, kita harus terus belajar, kita harus terus berkembang gitu. Untuk apa? Ya supaya kita menjalankan hobi kita ini menjadi yang lebih baik. Ya gitu. Tujuannya adalah penghobi itu harus happy. Ya kan? Kalau ikan sehat, pasti penghobi sehat happy. Kan gitu kan. Yang saya share tujuannya lebih kepada itu, ya kan ya. Nah, oke. Mungkin season 2 juga sebagai penutup ya. Gitu ya. Jadi atau part 2 ini sebagai penutup juga. Jadi buat para penghobi, saya selalu bilang gitu bahwa keep koi itu harus happy. Ya, karena Onelito make hobbies happy. Ciao. Bye-bye. Bye-bye.